Manusia rela melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan air tawar yang sangat vital untuk kehidupan. Dengan kondisi geografis yang beragam, setiap individu dituntut arif sekaligus gigih dalam mencukupi kebutuhan air minum ini. Salah satu sumber kehidupan manusia yang sangat vital itu adalah air bersih. Nah, untuk ngedapetin air bersih atau mata air itu bisa kita dapat dari berbagai macam lokasi. Di atas pegunungan, di bawah tanah, bahkan di tempat yang unik seperti ini, di pinggir pantai loh. Nah, kalau kita lihat seperti air laut biasa, cuman kalau dirasa ini sebenarnya mata air yang sangat bersih, yang sangat murni. Karena sangat berdekatan dengan pinggir pantai, jadi kalau misalnya lagi pasang, kan otomatis bercampur dengan air laut. Nah, saat yang tepat harus nunggu air laut surut seperti ini. Kalau udah surut ini, baru masyarakat bisa mengambilnya. Saya mau nyobain bener nggak sih nih? Air bersih nih beneran nih, Pak? Iya, lu bener tawar, Pak. Iya. Ini badannya habis kecampur ya sama air laut? Ya, Baru banget lu surut. masuk. Langsung ya? Langsung air asinnya ini kepisah. Ya, Ini besar banget loh mata airnya. Ada berapa lubang nih, Pak? kalau sumbernya ada 3. Ada 3 ya? Ini dari dulu? Kalau lagi musim kering sekali tetap segini? Iya. Wah. Ini kalau di samping ini nih air laut nih. Warnanya sama, agak-agak keruh-keruh. Tapi kalau dirasain tawar ya? Wah, ini ajaib. Rekayasa pengaturan air yang dilakukan manusia dilakukan di semua sektor, mulai dari pertanian, energi, dan kebutuhan lainnya. Pada bidang pertanian misalnya, rekayasa sistem aliran atau irigasi memungkinkan petani dapat menanam padi tanpa tergantung musim hujan. Cara ini sudah sejak dahulu dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhan pangan dengan bantuan air. Air sebagai tempat hidup spesies tertentu juga direkayasa sedemikian rupa, sehingga manusia mendapatkan hasil secara maksimal. Salah satu contohnya adalah pada pola budidaya perikanan air tawar yang disebut sistem Mina Padi. Yang paling banyak dibuat adalah sistem Mina Padi Jajar Legowo, yakni sistem Mina Padi dengan pembuatan parit di lahan persawahan yang sedang ditanami padi. Di daerah Sleman, mereka mempunyai sistem penanaman padi yang sangat kreatif, yaitu dibilangnya Mina Padi, ikan dan padi dalam satu lahan. Seperti ini. Sistem budidaya ikan dengan cara Mina Padi pada dasarnya adalah pemaksimalan lahan persawahan agar produktivitasnya meningkat. Di lahan pegunungan, sistem ini serupa dengan tumpang sari antara palawija dan tanaman peneduh lainnya. Mina Padi memanfaatkan masa tanam padi dengan menyertakan ikan di lahan yang sama, dengan harapan akan didapatkan 2 macam hasil yang berbeda, ikan dan tentunya produk utamanya beras. Dapet. Awalnya, rekayasa budidaya Mina Padi juga bertujuan meningkatkan kecukupan asupan protein masyarakat di daerah pedesaan. Sistem Mina Padi berhasil diterapkan di berbagai daerah dengan aliran air tawar yang konstan. Di Jawa Barat misalnya, sistem ini berhasil diterapkan Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. Khusus di Jawa Tengah dan Yogyakarta, daerah Sleman menjadi daerah yang paling berhasil jika dilihat dari luasan lahan Mina Padi yang dimiliki. Dapat. Susah kalau pakai ini. Kok Bapak gampang sih? Pakai ini lebih gampang ya, Pak? Nah, gantian alatnya. Oh, kalau ini didiemin aja. Banyak yang masuk. Ikan nila diintroduksi ke perairan tawar Indonesia mulai tahun 1969.
Habitat asli ikan nila adalah Sungai Nil di Afrika bagian timur. Kini ikan nila menjadi spesies air tawar yang paling mudah dibudidayakan di Indonesia. Sejak ditebar pertama kali di lahan mina padi, ikan nila dapat dipanen 3 bulan kemudian. Gampang lo kalau ngambilnya pakai ini. Saya baru nyobain loh alat penangkap ikan seperti ini. Kalau di sini bilangnya harpa ya Bu ya? Bukan harpa alat musik loh, harpa penangkap ikan. Ini cuman kayak jaring segi 4 terus diikat di 2 bilah bambu. Ya, pindahin dulu. Masih banyak ikannya. Padahal kalau kita lihat ini petakan kolamnya kecil sekali, tapi ikannya berlimpah. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, bentuk desain dari sawah mina padi ini, dia dibikin seperti parit. Jadi dikelilingi oleh parit-parit kecil, tengahnya juga, nah depannya baru dibikin kolam. Kolamnya ini panjangnya sekitar 2 kali 10 meter. Nah ini gunanya biar ikan-ikannya bebas berenang. Dan dia juga bisa masuk-masuk ke dalam tengah-tengah padi-padinya. Nah kalau misalnya udah mau musim panen, waktunya untuk diambil, dikeringin ininya, airnya. Jadi dia ngumpul jadi satu di kolam paling depan. Ini, lihat dong, masih banyak. Meski mina padi mengurangi luas lahan untuk ditanami padi, uniknya sistem ini malah meningkatkan hasil padi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan minusnya jumlah hama yang dapat menyerang lahan mina padi, baik dari bagian akar dan juga batang. Semuanya sehat dengan adanya ikan-ikan yang ada di lahan tersebut. Sebab secara alami, ikan akan memakan semua jenis hama yang ada di lahan persawahan. Hama berukuran besar seperti tikus juga tidak mampu merusak padi, sebab kondisi lahan yang terus tergenang air. Jumlah batang padi di lahan budidaya ikan juga lebih banyak hingga 40 batang per titik penanaman. Kalau ini masih yang ikan-ikan yang masih ukuran kecil. Ini biasanya dijual untuk yang peminat baby nila, dibikin ikan crispy atau nila crispy. Ini dia nih. Wah. Kebayang kalau digoreng kering pakai sambal. Yes. Pemanfaatan air dewasa ini dapat berupa kegiatan yang sifatnya sangat kreatif. Wisata air misalnya mulai dilirik masyarakat pedesaan yang memiliki potensi aliran air yang unik. Di sini, aliran sungai di kawasan Kars, dia punya keunikan tersendiri. Jadi, aliran-aliran sungainya itu masuk ke dalam goa-goa besar seperti ini. Nah, contohnya yang mau saya telusuri ini adalah sungai di daerah Kalisuci. Karena kanan kirinya dinding-dindingnya itu sangat sempit untuk dilewatin, satu-satu cara untuk dilewatinya menggunakan tubing. Asik nih, waktunya kita bersenang-senang. Yuk! Penelusuran gua atau caving pada awalnya hanya dilakukan para penggiat alam bebas. Sebab kegiatan ini memiliki nuansa petualangan dengan persiapan yang tidak bisa dilakukan serampangan. Ekosistem Gua Kars terbagi dalam 2, sistem permukaan atau ekokars dan sistem bawah tanah atau endokars. Air memegang peranan penting untuk keduanya. Meski memiliki karakter yang unik, gua tidak sepopuler arena alam bebas lainnya seperti pegunungan, air terjun, atau bentangan landscape cantik lainnya. Saat ini, gua menjadi destinasi bermain alam yang baru dengan sensasi yang berbeda. Masyarakat umum ikut tertarik menikmati keindahan stalaktit dan stalagmit
seiring munculnya banyak operator wisata dengan spesialisasi gua. Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta memiliki banyak sekali gua dan sungai bawah tanah. Beberapa di antaranya mulai digarap serius. Semuanya tersebar dalam sistem Kars Pegunungan Sewu. Penelusuran gua ataupun pengarungan sungai dalam gua seperti di Kali Suci paling tepat dilakukan saat debit air dari hulu sedang kecil atau musim kemarau. Selain debit air kecil, tingkat kejernihan air juga pada kondisi maksimal. Ini kalau di atas tuh kita lihat tuh kedengeran ada suara-suara kelelawar. Nah, ini dijadiin sarang. Muaranya sampai mana nih, Mas? Baron, Pantai Baron. Pantai Baron. Jauh loh. Gua Kali Suci sendiri sudah sejak dahulu menjadi sumber air masyarakat karena airnya memang melimpah. Di dunia ada 3 site olahraga cave tubing. 2 lainnya terdapat di Meksiko dan Selandia Baru. Dengan potensi unik seperti ini, tak heran Pegunungan Sewu pernah diusulkan oleh International Union Speleology atau penggiat ilmu tentang gua sebagai salah satu warisan dunia. Masih banyak yang belum terkuak dari sistem gua Kars seperti ini. Misalnya saja ekosistem plankton yang hidup di aliran airnya. Kegiatan wisata dapat menjadi benteng ekosistem yang ada sehingga tidak rusak dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Oh, di sini bilangnya Kali Suci. Kali Suci. Gua Kali Suci. Alasannya kenapa sih dibilang Gua Kali Suci? Dulu airnya itu buat kebutuhan masyarakat sekitar sini ya. Ya buat mandi, nyuci. Itu jernih terus airnya ya. Bisa langsung diminum bisa. Sungai Kali Suci melewati beberapa gua bawah tanah, antara lain Gua Suci, Gua Glatikan, Gua Gelung, Gerubuk, dan Gua Jomblang. Panjang lintasan yang kini dikelola masyarakat untuk wisata sekitar 700 meter dengan melintasi 2 gua. Saat musim kemarau, debit air cukup kecil dan bersahabat untuk semua kalangan usia dan gender. Di luar musim ini, biasanya Kali Suci ditutup karena debit air yang menutup seluruh rongga gua. Finish pengarungan terdapat di lubang besar yang di atasnya dipenuhi tumbuhan bambu. Wah, ini tempat finishnya keren banget. Kalau kita nengok ke atas nih, kayak lingkaran. Ini dibilangnya luang gelung ya namanya. Dan saya berdiri di antara 2 mulut gua. Tadi kan saya lewat dari sana, ini ada lagi nih. Tapi ini udah nggak bisa dilewatin tubing. Ya udah, mau nggak mau kita berakhir di sini. Pulang. Pegunungan Menoreh adalah pegunungan kars non-vulkanik yang menjadi batas alami 3 kabupaten, yakni Purworejo, Magelang, dan Kulon Progo. Di wilayah Menoreh ini punya ciri khas kopinya yang dinamakan kopi moka. Kenapa dibilang kopi moka? Karena di perkebunan kopinya itu ditanamin juga pepohonan-pepohonan kakao atau coklat. Nah, seperti ini nih perkebunannya. Selain itu ada juga pohon-pohon peneduh yang lainnya. Nah, karena mereka punya sistem tumpang sari di sini. Memang sih musim kopinya udah lewat panennya, tapi katanya masih ada beberapa pohon yang masih kita ambilin biji-biji merahnya. Sebelah sana ya? Ke situ yuk. Oh, ini. Akhirnya nemu juga yang masih merah-merah pohonnya. Nih, nggak banyak sih, cuman lumayan. Hasil andalan masyarakat Menoreh adalah kopi dan kakao. Selain itu ada juga tanaman keras seperti jati, mahoni, dan lain sebagainya. Kopi Menoreh saat ini menyita banyak perhatian pecinta kopi Indonesia dan menjadi produk andalan baru. Bermula dari tahun 2010 ketika secara tidak sengaja ditandai adanya rasa moka dari kopi yang dihasilkan petani.
Rasa tersebut dihasilkan secara alami akibat persilangan antara akar pohon kakao dan akar kopi robusta. Yang terjadi di Menoreh adalah hal baru dalam dunia perkopian. Kopi mocha alami Menoreh disinyalir merupakan kopi paling aman karena sangat minim efek samping bagi jantung, kepala, dan tubuh kita. Hal itu terjadi karena persilangan alami dengan kakao dan tanaman lainnya dari sistem tumpang sari yang ketat. Sistem tumpang sari sangat kental di wilayah ini. Di dalam luasan lahan yang ada akan ditanam lebih dari satu jenis tumbuhan. Lokasi penanaman kopi terdapat di pedukuhan Kampung, Tanjung, Promasan, Kajoran, dan Samigaluh. Ini teknik persilangan kopi mocha ini terjadi dengan alami, yaitu dari bawahnya, akar maksud saya. Nah, seperti ini nih. Ini penanamannya biasanya dua pohon kopi diselingin dengan satu pohon coklat. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau misalnya dia udah besar, otomatis akarnya saling melintir. Kayak gini nih. Nah, ini nih, kelihatan nih baru. Kayak bergandengan tangan. Tuh. Ini kalau yang ini nih akar-akar kopi, yang ini yang coklat nih. Kelihatan kan? Jadi yang coklatnya nempel di kopi, kopinya ke coklat. Nah, seperti ini nih yang bisa mempengaruhi rasa dari biji kopinya. Tapi ternyata tidak semua daerah bisa melakukan teknik tumpang sari coklat dan kopi. Ini mungkin bisa dipengaruh karena dari tanah juga ya Pak ya? Iya. Dari tanah, dari iklim dan kontur penggunungannya. Dan penanaman kopi coklat di sini dilakukan secara organik, nggak ada namanya pupuk buatan. Kecuali pupuk kandang ya Pak? Iya. Ya, betul. alami semuanya. Tumbuhnya tetap subur. Yang menarik dari pengolahan kopi mocha Menoreh, semuanya dilakukan secara manual atau tradisional. Kebangkitan kopi mocha Menoreh ini mendapat momen yang tepat seiring dengan pesatnya wisatawan yang mengalir menuju Menoreh. Secara produk, kopi mocha Menoreh memiliki beberapa produk andalan, antara lain white mocha, black mocha, mocha jahe, dan single mocha. Semuanya laris manis di pasaran, bahkan pihak produsen kewalahan memenuhi permintaan pasar. Iya, ini aromanya udah kecium, enak, bau kopi. Tes manual, kata ibu kalau misalnya bisa tahu ini sudah siap ditumbuk atau tidak. Biji kopinya itu kalau dimakan udah renyah kayak kerupuk. Tengahnya masih keras, masih belum bisa digigit. Disandrai lagi. Nama Maruyah patut dicatat dalam kebangkitan kopi mocha alami Menoreh ini. Sebab berkat usaha ibu rumah tangga inilah, kopi mocha Menoreh yang sempat tertidur kembali bersih di dunia perkopian di Indonesia. Kalau dari bau, aromanya, memang aromanya ya seperti kopi biasanya, tapi pas dicoba, nyobanya harus diseruput katanya. Nggak terlalu pahit kalau kopi mocha dan nggak ada tes asam ya Bu ya. Aftertaste-nya rasa sedikit coklat-coklat.